Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ini lanjutan dari apa yang kita bahas tadi pagi, Bapak Ibu. Apapun kondisimu, latar belakangmu, masa lalumu seperti apa, ketika engkau cari Tuhan, ketika engkau cinta Tuhan, kau mengasihi Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan, dan Tuhan pakai hidupmu di masa yang akan datang secara luar biasa. Sehancur apapun, serusak apapun, sekacau apapun hidupmu di masa lalu, ketika kita mulai hari ini datang kepada Tuhan, kita kasihin Tuhan, kita bertobat, kita ambil komitmen hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan kesucian setiap hari, berjalan untuk menyenangkan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Tuhan sanggup ubah masa depanmu tuh menjadi masa depan yang powerful dan dahsyat sekali. Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat. Tuhan kita kalau mengampuni, dia nggak pernah ingat-ingat lagi kesalahan kita di masa lalu. Tapi setan selalu bawa kita, ingat-ingat kita untuk diseret ke masa lalu. Tuhan selalu mengampuni kita. Ketika kita datang berdoa dan bertobat, membereskan hati kita dan mulai ambil komitmen di hadapan Tuhan. Sudah Tuhan lupakan masa lalu kita yang buruk, busuk, jahat, yang menyakitin, melukai. Tetapi dagingmu tidak akan pernah terima. Dan setan selalu pakai dagingmu, pakai ingatanmu, pikiranmu, selalu diseret terus jatuh di dalam dosa-dosa masa lalu yang pernah kamu lakukan dan kamu perbuat loh. Setan gak akan terima ketika kita ini ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Setan tidak akan pernah lepaskan kita begitu saja. Ketika kita yang dulunya melakukan dosa, menjadi pengikutnya setan, menjadi penyembahnya setan, dan kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan milik Tuhan, setan tidak akan terima. Dia pakai segala macam cara, tipu daya apapun untuk nyeret kita jatuh di dalam dosa, untuk melakukan hal yang buruk dan busuk di masa lalu. Tapi Tuhan kita itu hebat. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup mengubah masa lalu kita yang busuk dan buruk dan jahat, yang kelam, yang gak ada pengharapan. Tapi hidup kita mempunyai pengharapan di masa-masa yang akan datang. Ada pengharapan atas hidupmu. Ada pengharapan yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan lakukan atas hidupmu. Kita akan lihat apa yang dilakukan dari anak seorang perempuan sundal ini. Dan Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Anak perempuan sundal dipakai Tuhan membuat bangsa Israel lepas dari tekanan dan powerful sekali. Hakim-Hakim pasal yang 11. Mulai ayat yang pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ada kekurangannya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ini Gilead ini ceritanya selingkuh. Gilead ini mungkin bersundal, punya anak dengan pelacur namanya Yefta. Tapi Yefta ini adalah anak yang takut akan Tuhan, yang hidup ngerti kebenaran, dia belajar firman loh. Nanti Bapak Ibu bisa baca seluruh pasal ini. Ini terbukti bahwa Yefta ini ngerti kisah sejarahnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan hidupnya dipenuhi Roh Kudus, ngerti kebenaran. Makanya masa depanmu ditentukan mulai hari ini, keputusan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Masa depanmu ditentukan mulai hari ini, sekarang ini. Tapi kalau engkau masih suka dengan masa lalumu, kehidupan lamamu yang kamu banggakan, bahkan sampai hari ini kamu hidupin. Sekali kamu menjadi orang Kristen, tapi kamu masih menghidupin gaya hidup yang lama, hidupmu tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Ini orang yang masa lalunya buruk, seakan-akan gak ada pengharapan, anaknya sundal, anak pelacur kok, anak hasil selingkuhan kok. Apa yang terjadi? Apa mungkin dipakai Tuhan? Tapi kalau dia ini cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, nyatanya Yefta dipakai Tuhan. Apapun kondisimu, masa lalumu seperti apa, seburuk, sejahat apapun, sebejat apapun, kalau engkau mulai selidikin kebenaran firman Tuhan dan kamu hidupin firman, kamu berjalan dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam keintiman dengan Tuhan setiap hari, kenali sampai kamu ngalami Tuhan secara pribadi, hidupmu akan diubah, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saya secara pribadi ini adalah orang kampung wong desa, dibesarkan di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi. Itu benar-benar perbatasan antara Malang dan Blitar. Bukan kota, wong desa sebenarnya. Perbatasan Malang dan Blitar, benar-benar di perbatasan. Saya tinggal di desa, dan itu pun meski di zoom berkali-kali supaya ngelihat tempat saya lahir kalau lewat Google Map.
Saya dikeluarkan dari keluarga yang sederhana, tapi orang tua saya ini takut akan Tuhan. Dua-duanya orang yang ngerti kebenaran. Terutama emak saya ini orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidupnya benar-benar hidup lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk anak-anaknya. Diajarin dari kecil untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup punya etika, hidup punya tata krama, hidup punya aturan. Karena suatu hari dari kecil sudah diomongin, suatu hari kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kamu jadi orang yang mulia, kamu jadi orang yang luhur, kamu jadi orang yang berbudi pekerti, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Selalu diajarkan dari situ. Diajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekalipun orang tua dulu Kristennya Kristen belum sungguh-sungguh, tapi diajari nilai kerajaan Allah. Dan saya lakukan itu. Dan saya pegang itu. Dan Tuhan taruh dalam hati saya sejak kecil, suatu hari saya akan jadi orang yang dipakai Tuhan. Sejak kecil dalam hati saya muncul, suatu hari saya jadi orang penting dalam apapun juga lah. Saya akan jadi orang yang berbeda dari orang lain. Dari kecil saya diajarin seperti itu. Dan itu muncul dalam hati saya. Suatu hari saya jadi orang penting. Dan perjalanan saya nggak akan mudah loh. Tidak mudah perjalanan saya. Dari anak-anak ke remaja, mulai dewasa. Itu struggle terus perjuangan hidup saya. Saya bukan orang baik-baik, saya bukan jadi anak yang nurut-nurut saja, saya jadi anak yang memberontak, ngelawan orang tua, kurang ajar bahkan. Tapi terus ditarik kepada hadirat Tuhan, diseret untuk menjadi orang yang tetap baik. Dan setelah saya bertobat, saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya akuin semua dosa, kekurang ajaran saya sama orang tua saya yang masa lalu yang pernah lakukan. Waktu saya remaja, hidup saya malah terpuruk, jatuh, hancur. Saya rusak lah, saya nggak perlu ceritakan. Itu rusak sekali hidup saya. Sampai saya ditangkap Tuhan. Setelah ditangkap Tuhan, di Bali waktu itu, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup saya mulai saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya pikir, wah ini mungkin jalan untuk dipakai Tuhan, dipromosi Tuhan. Saya jalanin itu sejak tahun 97. Saya tiap hari doa, puasa, sampai berat saya itu kurus sekali waktu itu hanya 51 kilo. Sekarang montok. Udah 80 kilo lebih. 85 kilo malahan. Ini lagi diet ketat. Saya doa puasa cari Tuhan tiap hari. Apalagi waktu saya masih di training di tempat pendidikan Alkitab. Saya di training diajarin ini. Waktu saya habiskan hanya tiap hari. Puasa. Bertahun-tahun itu saya lakukan. Saya nyembah Tuhan. Saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya belajar kebenaran firman Tuhan. Dari Bali saya diutus Tuhan ke Jakarta. Dari saat itu pun saya mulai terus berdoa dan belajar firman Tuhan. Tiap hari kerjaannya cari Tuhan. Memang ada pelayanan 1-2. Dan itu pun orang gak tahu siapa saya. Memang saya bukan siapa-siapa. Orang gak tahu saya, gak kenal saya. Saya lakukan dengan setia. Doa puasa. Hanya ingin kenal Tuhan, tujuan satu hanya saya ingin kenal Tuhan, ingin pribadi Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Dan Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saya. Tuhan bikin miracle. Dan Tuhan mulai bawa saya dalam tingkat kehidupan yang berbeda hari demi hari. Sampai hari ini loh. Ada harga yang mahal saya harus bayar. Belajar kebenaran. Makanya jadi orang Kristen gak boleh malas-malas. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam komitmen takut akan Tuhan. Hidup dalam kesetiaan. Hidup dalam kemurnian. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup bergaul setiap hari dengan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Ujungnya sampai hari ini Bapak Ibu kenal saya sebagai hamba Tuhan. Dan dengerin firman yang saya sampaikan setiap hari bahkan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kegagahan saya. I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak wong desa. Tanpa diurapin Tuhan. Tanpa disertain Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Tanpa kehidupan saya ada penyertaan Tuhan. Saya hanya sekedar orang kampung yang nggak ngerti apa-apa. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan pakai hidup saya. Saya belajar dari penyerahan hidup saya kepada Tuhan setiap hari. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Yefta ini, sekalipun anak perempuan sundal, ujungnya dipakai Tuhan luar biasa loh. Tuhan punya masa depan yang penuh pengharapan. Powerful sekali. Perhatikan ayat yang kedua. Juga istri Gilead, istri aslinya Gilead ini melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, mereka mengusir Yefta.
takut Yefta dapat warisan, katanya kepadanya. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan dari perempuan lain. Diusir, ditolak dari keluarganya. Yefta ini ditolak dari keluarganya. Sudah anaknya pelacur, anaknya sundal, hasil selingkuhan bapaknya dengan sundal. Sudah begitu tinggal dalam keluarga, anak-anak emak, apa ini namanya? Emak angkatnya atau emak tirinya ini. Emak, bukan kandungnya tentunya. Anak-anaknya ini ngusir dia. Bayangkan Bapak Ibu. Ini kalau mau sakit hati masih sakit hati loh. Kalau dia mau terluka loh dia. Kalau mau kepahitan. Kalau mau luka batin. Tetapi apa yang dilakukan? Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang dan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Akhirnya dia kumpul karena kesel dan jengkel, kumpul sama perampok. Kerjanya ngerampok dan petualang-petualang, hidupnya ngaco dan ngawur. Orang yang kepahitan, orang yang sakit hati dan dibereskan di hadapan Tuhan, itu bisa hidupnya ngaco dan ngawur. Ingat, pergaulan buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Kamu hari ini berkumpul sama orang-orang seperti apa? Temanmu, lingkunganmu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kelakuannya buruk dan jelek. Itu akan mempengaruhi sikapmu, mempengaruhi pengaruh hidupmu di masa yang akan datang. Contohnya saja, kalau engkau berteman banyak dengan orang-orang media sosial yang kerjaannya menghujat, memaki, memprovokator, kerjaannya, kata-katanya menjelekkan, fitnah dan gosip, lama-lama kamu akan tularan loh. Itu teman media sosial. Belum lagi teman secara fisik yang kita bergaul setiap hari. Itu akan mempengaruhi seluruh apa yang ada dalam hidupmu, keputusanmu, sikapmu, tindakanmu akan dipengaruhi dengan lingkunganmu seperti apa. Ketika Yefta sudah tertolak dari keluarganya, dia kabur, dia kumpul dengan para petualang dan yang pergi merampok. Ini para gelandangan yang namanya petualang, gak punya kerjaan tetap. Akhirnya ngerampok, ngaco. Tapi perhatikan baik-baik apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Top. Tetap Tuhan punya rencana atas kehidupan seseorang. Bapak Ibu, kalau engkau ngerti kebenaran firman Tuhan, ini Yefta ini belajar firman, ngerti firman. Kalau di dalam dirimu itu ngerti firman. Kalau dalam dirimu itu ngerti firman, engkau ada kebenaran dalam hatimu. Dan kau, apalagi kalau engkau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tuh punya rencana dalam hidupmu. Tuhan gak akan biarkan hidupmu. Tuhan pakai siapapun untuk mempromosi hidupmu. Tetap jalan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup dalam ketetapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Sebab dari sana Tuhan akan promosi hidupmu. Sebab dari sana Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik. Akhirnya para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Karena dia tahu. Kan bukankah di ayat yang pertama dia adalah seorang pahlawan? Seorang pahlawan mempunyai keahlian khusus. Punya skill. Dan hari ini kamu gak punya apa-apa. Sudah males, mulutnya kotor, sikapnya buruk, perangnya jelek. Terus kamu mau dipromosi Tuhan. Ya bertobat dulu. Balik kepada Tuhan, perbarui dirimu dulu. Nanti kalau kamu masih perangnya buruk, jelek, sikapmu busuk kayak begitu dipromosi Tuhan, kamu keras kepala, kamu sombong, membanggakan diri. Makanya itu, orang Kristen tuh harus benar-benar punya skill, belajar, memiliki pengetahuan, jangan bodoh gitu loh. Yang penting aku ikut Tuhan ngalir loh. Kamu ikut ngalir air. Air tuh ngalirnya ke tempat yang rendah. Jangan ngalir. Kamu ngikut Tuhan, nurut sama Tuhan itu bukan maumu sendiri. Di sisi lain, setelah kita lahir baru, kita punya otak yang masih nempel di tempurung kepala kita. Itu otak perlu diisi pengetahuan, perlu hikmat, dan kita harus belajar menggali kebenaran. Jangan males belajar. Nggak punya kemampuan apa-apa. Diajak ngomong orang pelongo-pelongo. Bayangin, ketemu orang yang harusnya orang itu menjadi kita berkati melalui setiap apa yang Tuhan percayakan sama kita oleh hikmat, pengertian, pengetahuan. Tapi kalau mau diajak ngomong orang pelongo-pelongo, ya orang mau diberkatin apa melalui hidup kita? Kalau saya ini jadi hamba Tuhan pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa ya. Ada pengusaha ngomong masalah bisnis, kita nggak ngerti apa-apa. Ada jemaat bermasalah,
kita nggak ngerti apa-apa, plonga-plongo aja, ya orang nggak akan diberkati. Makanya kita perlu belajar. Jangan males. Jangan males selidikin firman Tuhan. Jangan apa-apa ngandelin pendeta. Doain pendeta, tumbang tangan pendeta, konseling sama pendeta. Pendeta itu kamu pikir Tuhan. Kamu sendiri yang harus mendewasakan hidupmu di dalam Tuhan. Kamu sendiri juga harus tambah skill ilmu pengetahuan, wawasan, supaya memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan. Jangan kelihatan blow on banget. Kelihatan nggak ngerti apa-apa. Kalau kamu kelihatan nggak mengerti apa-apa, ya mana mungkin kamu dipakai kerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Amin. Kalau kita yang punya skill, punya keterampilan, punya pengetahuan yang lebih di atas rata-rata, perusahaan akan cari kamu loh. Orang-orang akan percayakan kepada kamu karena kamu bisa dipercaya mengelola segala sesuatu dengan baik. Tapi kalau nggak mempunyai apa-apa, ya ngapain dipercayakan? Nggak ada tanggung jawab, males, ngurus diri sendiri aja kagak bisa, bagaimana ngurus perusahaan? Mendisiplin diri saja tidak bisa, bagaimana mendisiplin orang lain ketika jadi pemimpin di sebuah perusahaan? Perusahaan hari ini, Bapak Ibu yang masih kerja jadi karyawan atau apapun juga profesimu, perusahaan atau orang lain akan mencari orang yang punya skill untuk bisa dipercayakan ngelola bisnis dan usahanya. Bos-bos besar itu mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengelola harta bendanya, mengelola bisnisnya supaya bisnisnya itu bertambah hari, tambah berkembang secara luar biasa. Tapi kalau orang itu nggak bisa dipercayakan apa-apa, ya bagaimana bisa dipercayakan berkat besar? Makanya kita harus gali potensi dalam dirimu itu apa. Digali. Jangan malah dikubur nanti dengan jasadmu, keahlianmu, skillmu. Harus kita kembangkan. Kita kembangkan semakin hari semakin powerful dan semakin dahsyat. Hidup kita semakin dipromosi dan dipakai Tuhan. Karena si Yefta ini punya skill kepemimpinan karena dia adalah seorang pahlawan di ayat yang pertama, pahlawan yang gagah perkasa. Makanya para tua-tua Gilead itu mencari dia. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-6, ketika mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dan keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan atas seluruh penduduk Gilead. Diusir, akhirnya dipromosi Tuhan bisa jadi pemimpin. Amin. Lihat apa yang dalam hatimu hari ini, apa yang kamu miliki hari ini, kembangkan itu, potensi dalam dirimu. Jangan jadi orang malas. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kami akan berbuat seperti katamu itu. Perhatikan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mespa. Yefta mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yefta mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ini loh orang yang berbeda. Kalau dipercayakan apa-apa, diserahkan dulu kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Dihadapkan dulu di hadapan Tuhan. Tidak heran dia dipromosi Tuhan, disertai Tuhan. Kalau engkau hari ini, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, mungkin Tuhan mulai percayakan sama kamu ini dan itu. Serahkan kepada Tuhan dahulu. Bawa di hadapan Tuhan. Seringkali saya ngomong sama banyak orang yang konseling sama saya. Udah tanya Tuhan belum? Sudah berdoa tanya Tuhan belum? Keputusan yang kamu ambil, kamu mesti tanya Tuhan. Saya sering suruh tanya Tuhan. Bawa dulu di hadapan Tuhan. Penting itu. Hamba Tuhan itu hanya memberi
nasihat, saran. Tapi keputusan yang ngambil adalah jemaat sendiri. Jemaat harus memutuskannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Yefta pun keputusannya dibawa kepada Tuhan. Perkaranya dibawa Tuhan. Hari ini kau punya perkara apa? Masalah dalam hidupmu, keuangan, keluarga, persoalan. Bawa dulu ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini bisa membereskan hati kita di hadapan Tuhan, kalau kita ini bisa memimpin diri kita sendiri, hidup kita sudah merdeka terhadap diri sendiri, Tuhan itu akan bawa kita ke dalam level pengurapan yang berbeda loh. Kalau engkau sudah berkemenangan dengan hidupmu sendiri, Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda, urapan yang berbeda, pewahyuan yang berbeda loh. Makanya ini menang dulu dengan diri sendiri. Bapak Ibu, hari ini apa perkaramu? Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa pergumulanmu? Bawa ke hadapan Tuhan. Bawa ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat atas hidupmu. Amin. Sekarang buka di ayat yang ke-17. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinlah kiranya kami berjalan melalui negerimu. Tapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar mereka. Mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja itu menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Ini jawabnya Yefta loh. Dia tahu persis. Kalau Bapak Ibu apa yang diomongin Yefta ini, itu seperti di Bilangan pasal yang ke-20 ayat 14 dan 21 loh. Yefta ini ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia belajar firman benar-benar. Bilangan 20 ayat 14 dan 21. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasan. Izinlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uang, asal kami diizinkan lalu berjalan kaki. Hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya, dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu pergi dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Perhatikan baik-baik. Ini Yefta, dia ngomong begini nih. Ayat yang ke-14, perhatikan baik-baik ya. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu. Tapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar mereka. Mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Ini Yefta ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia ngomong seperti ini karena dia selidikin firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa. Bapak Ibu, kalau engkau nih ngerti firman, belajar firman, kamu ngerti persis nanti jalan dan ketetapan Tuhan. Kalau di dalam dirimu ada firman, Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan akan bawa kamu ke dalam rencana yang ajaib dan luar biasa. Tidak heran Yefta ini dipilih Tuhan karena memiliki kebenaran firman Tuhan dibanding dengan orang-orang sebayanya di zaman itu. Nyatanya orang Israel kan banyak hidup di zamannya Yefta. Tapi Yefta orang yang berbeda, dipakai Tuhan dia menjadi hakim atas orang Israel. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Yefta. Sekarang buka di pasal yang ke-29 mulai. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta.
Ini yang bikin berhasil. Ini yang membuat Yefta mengalami kemenangan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya. Dia bernasar, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Amon diserahkan. Dan bangsa Israel mengalami kemenangan secara luar biasa. Ini yang penting sekali Bapak Ibu. Ayat yang ke-30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Powerful sekali. Ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kalau hidupmu itu disertain Tuhan, apa saja yang kamu kerjakan Tuhan bikin berhasil. Tuhan bisa pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Yefta dipakai menjadi hakim atas orang Israel, memerintah orang Israel. Ngalami kemenangan. Dipakai melepaskan bangsa Israel dari jajahan, dari tindasan. Powerful. Ada masa depan atas hidupmu. Jangan menyerah. Enggak Pak, aku ini hari ini udah stres Pak, udah gak tahu jalan keluar Pak, aku udah nangis, aku udah pusing Pak, ngelihat kelakuan suamiku, gak berdoa, ngelihat kelakuan istriku, aku udah capek, udah lelah Pak, kalau bisa engkau panggil aku ke surga saja. Dengerin baik-baik, masih ada pengharapan. Tuhan sanggup ubahkan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sanggup lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, dan nama Tuhan akan disebut atasmu. Masa depan penuh pengharapan. Masa depanmu penuh pengharapan. Tuhan sanggup promosi kamu. Hari ini apapun yang terjadi, jalan terus sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Perkaramu, serahkan kepada Tuhan. Berperkara sama Tuhan langsung. Sembah Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihin Tuhan. Lakukan yang terbaik sama Tuhan. Yefta ini bernasar loh. Dia berikan persembahan yang terbaik loh. Dia nasar. Tahu gak Bapak Ibu? Nasarnya apa? Anak perempuannya dipersembahkan untuk Tuhan, melayani baik Tuhan. Dia nasarnya sama Tuhan. Gue hari ini pingin terobosan, bikin breakthrough, pingin kelepasan, pingin mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Nasar sama Tuhan. Yefta ini bernasar sama Tuhan, dan ternyata nasarnya diserahkan ini luar biasa sekali. Perhatikan yang ke-34-nya. Ketika Yefta pulang ke Misma, ke rumahnya, tampak anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari. Dialah anak yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak laki atau perempuan. Anak satu-satunya. Perhatikan ayat yang ke-39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead. Powerful sekali. Akhirnya dinasarkan untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan jawab, apapun yang kamu alami hari ini, Tuhan sanggup tolong hidupmu. Serahkan perkaramu kepada Tuhan. Ada pengharapan, ada breakthrough, ada perkara ilahi yang lebih gede yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ada rencana ilahi yang akan Tuhan kerjakan, ada perkara ilahi. Kalau engkau menang terhadap dirimu sendiri, menang terhadap apapun yang kamu alami, Tuhan akan persiapkan perkara yang lebih besar untuk menjangkau lebih banyak orang, memberkati banyak orang, dan nama Tuhan akan disebut atas hidupmu, atas keluargamu, atas cucumu. Amin. Penyerahanmu hari ini menentukan masa depanmu bersama Tuhan. Pertobatanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Lihat dengan kacamata ilahi apa yang Tuhan akan kerjakan. Sebab kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita bro. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah Yesus. Terpatri dalam loh batin kami, sampai firman menjadi kehidupan, praktek hidup kami hari-hari. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, dipulihkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, anugerah kemurahan Tuhan melimpah atas hidupmu. Dalam nama Yesus kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. And God bless you.